Halo, selamat malam. Sobat Hastanta sekalian, bertemu dengan saya, Erik, dan juga Beli Ngurah. Oke, di sini pada malam hari ini kita akan melakukan penelusuran. Tempatnya di mana, Beli Di Ngurah? Celuk di dulu Kaja. Bisa ada Ah, history? Historinya tempat itu memang punya ada energi-energi goibnya, ada energi positif banyak di situ, dan juga tempat itu bagus untuk perenungan spiritual untuk kedepannya para pemangku sulingge ingin belajar apapun. Di situ ada aura positif yang bisa membantu untuk mendapatkan energi-energi positif itu menuju pengetahuan tentang kepemangkuan atau kesulinggihan itu sendiri. Jadi kita akan coba pergi ke sana, kita telusuri, kita dalami, dan kita lihat. Oke, teman-teman, Sobat Hastanta Mandala sekalian, mari ikuti perjalanan kita. Sampai jumpa di tempat lokasi. Oke, selamat malam ya semua ya. Kita sekarang sudah sampai, inilah pintu gerbang gapura dari tempat yang kita kenal dengan nama Celuk. Di sinilah banyak ada energi-energi positif. Di sini juga dikenal dengan Jeroan Dewane karena banyak penekun spiritual yang datang ke sini. Dan di sini di pintu gerbang ini adalah, jika kita lihat di sini ada patung Durga. Ini adalah tapakan beliau, atau bisa kita bilang apa ya namanya ya, kayak pengikut beliau atau energi beliau ada di sini. Nah, ini juga nama pohon pule yang umurnya sudah lama sekali, ini mungkin lebih dari 100 tahun. Dan ini pohon pule ini juga ada istana para energi-energi gaib yang ada di sekitar sini ya. Di sini ada seorang, kalau dari penglihatan dia ada seorang istri ya, dengan bisa merubah perainya agak serem begitu, hampir mirip dengan Ida Betara Susunan ya. Ada, kalau banyak dikenal seperti Ratu Niang lah, Ratu Niang yang ada ya, seperti itu. Dan beliau ini sangat baik, tidak menyakiti, sangat menjalin harmonisasi, juga meredam banyak energi-energi negatif yang mau masuk atau di sekitaran area ini ya. Dan di bawah sini juga ada beji di sini. Ini pelukatan. Di sini ada, ayo kita deketin ya supaya lebih jelas. Om Swastiastu, Rahayu. Nah, niki pelukatan, niki ada patung naga, ada air, kolam tirtanya. Mungkin karena air hujan ya, nggak terawat, jadi agak kotor dia. Tapi jika ada pemedak yang mau datang, akan dibersihkan dulu. Ini ada tapaan juga beberapa, Rahayu Sarang Sami, Tiang Jelang Margi. Bisa kita lihat ya, di sini banyak pohon pisang di sekitarnya. Nah, ini tempat ngaturang canang. Ini naga hitam atau naga basuki. Itu juga bagian salah satu manifestasi dari Dewa Wisnu yang juga memiliki energi Varuna. Ayo kita naik yuk.
Sini pelukatannya. Sini tempat untuk para melukat ya. Kita Ini rupang apa ya beli? ini Dewa Kartikeya, anak dari Dewa Siwa yang dikenal oleh agama kita sebagai Dewa Kumara. Oke. Beliaulah yang menjaga, melindungi anak-anak. Anak-anak Ya. Iya. Dan ini Dewa Wisnu, salah satu patung Wisnu ya dengan membawa cakra. Rupang ya. Ya. Yuk kita masuk lagi. Swaha, swaha, Om Swastiastu. Awas agak licin ya. Ini banyak lumutnya. Di sini kalau siang tempatnya asri, teduh. Beli ada permen beli. Tolong kasihin beli. Di tas canangnya itu beli. Satu kan? Ya. Swastiastu, Rahayu. Ayo kita masuk makin dalam ya. Penelusuran kita malam ini ya, kita tidak mencari atau mengundang energi gaib untuk bertemu dengan kita. Tidak ya. Kita hanya ingin memperkenalkan tempat ini. Nanti jika ingin bertemu energi-energi gaib baru kita undang di tempat lain. Oke. Bisa ya. Sah. Hari ini kita memperkenalkan tempat kita dulu. Beli. Oke, kita udah sampai ya, kita ke atas dulu. Kita lihat di sini ada gerbang. Di sini ada gerbang alam gaib. Gerbang alam gaib ini menurut beli Ngurah Oke bagaimana beli? Ini adalah nanti kita ke sini. Kita ke atas saja dulu. Ke atas dulu ya. Nanti jalan baliknya kita ke situ. Oke. Kita masuk. Ya. Om Swastiastu, dan di sini gerbangnya untuk menuju ke tempat kita lihat nanti ya, sampai di situ ya. Nah, ini tempatnya udah lebat sekali karena tidak terawat. Tempatnya lebat sekali teman-teman. Jadi lihat akarnya banyak yang melintang. Perhatikan aja, semoga tidak ada hewan seperti ular atau apa. Ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Nah, di sini adalah tempat tapakan Ida Peranda Sakti Waurau. Di tapakan ini tempat beliau pernah bermeditasi, beryoga di sini. Tempat ini tidak banyak dikenal orang. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya ingin ngebanten dulu ya.
Oke. Oke, sebentar ya. Jika teman-teman bisa merasakan, teman-teman Hastanta Mandala semua juga bisa merasakan tempat ini, auranya sangat kuat sekali teman-teman. Kita lihat. Canangnya ada satu. Mungkin tolong dibantu pegang hati lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ambil satu canang. Apa ini? Canang. Nggak apa-apa. Sorry, bawahnya masih oke. Ya. Ketannya buka biar gampang. Oke ya. Ketannya. Mana sentuhan? Sini aja. Ayo deh. Nah, sekarang kita mau aturan canang dulu. Kita sama-sama berdoa agar tempat ini selalu mendapatkan kejayaannya. Beliau-beliau yang pernah, orang-orang suci yang pernah bermeditasi, berdoa di sini, selalu mendapatkan kejayaannya dan kekuatannya. Dan kita juga sebagai generasi penerus tentu memohon agar mendapatkan kekuatan dan kejayaan apapun yang dengan harapan seperti itulah. Swastiastu. De, ningki tapakan ini. Beliau Ida Peranda Sakti Waurau. Beliau juga bergelar Dangyang Dwi Jendra yang memiliki pengetahuan ajaran Siwa Buddha. Beliau datang ke Bali di abad ke-14, di mana saat itu Bali lagi terkena wabah. Dan beliau datang mensedanakan sepotong rambutnya untuk diberikan kepada Raja Bali. Waktu itu, di era itu, Raja Bali yang saat itu adalah Ida Dwi Agung dalam Waturenggong. Dan dengan disedanakannya itulah wabah itu bisa selesai. Dan beliau, tempat ini salah satu tempat yang dikunjungi beliau dalam perjalanan dia mengamalkan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Hindu. Perjalanan dia ke Purwandakasa, ke Watu Klotok, beliau juga sering hadir di sini dulu bersama sisya beliau. Ayo kita turun yuk. Biasa untuk tempat persandaan, untuk naruh banten dan di videoin semua deh tempatnya deh. Iya. Ya, kita turun ya. Kabel. Iya lantingnya.
Nah, ini salah satu gerbang yang tadi kita bicarakan. Ini adalah gerbang untuk energi yang hampir sama seperti kita, manusia juga. Ya, nah, ini juga gerbang yang biasanya. Ya, ini gerbang dalam negeri ya. Ini warnanya, pandangan beli seperti apa warnanya? Warnanya sama seperti gapura-gapura tadi. Ya, merah. Nah, dari sini kita masuk, kita ambil dulu. Biarkan saya melakukan. Azuzizazizahu, zizazihu, azizazizahu. Wah. Kita pakai sos ya. Bulan bersinar terang sekali tadi. Ya. Sana. Saya langsung. Ini juga tempat yang disucikan oleh para pencari spiritual, pencari energi spiritual, karena di sini memang energi positifnya sangat bagus. Ya. Banyak pemuda orang-orang Bali yang datang ke sini untuk mendapatkan energi positif itu. Dan kita sebagai umat Hindu wajib mendoakan tempat ini agar selalu mendapatkan kejayaan, kekuatannya, serta kemakmurannya. Dan wajib doa kita kepada beliau-beliau yang telah duluan menemukan tempat ini, beryoga, bermeditasi di tempat ini pun kita wajib mendoakan beliau agar selalu mendapatkan kekuatan dan kejayaannya. Dan kita salah satu penekun-penekun spiritual yang berusaha mencari jalan ilahi, jalan spiritual, agar kita juga tercerahkan dengan energi-energi positif yang ada di sini yang bisa kita amalkan untuk kebaikan umat manusia. Ya. Nah, di sini juga di belakang ini adalah kampung dari energi yang kita kenal sebagai di Bali dikenal sebagai Wong Sama. Kayaknya bagus kita bahas sebagai juga gitu ya. Ya, di sini juga tempatnya, dan hidup harmonisasi yang telah terjalin antara mereka dan warga di sini pun sudah berlangsung puluhan tahun dan tidak pernah terjadi permasalahan apapun. Jadi memang ada sinergi positif antara beliau yang bersama dan warga yang ada di alam sini dengan alam kita sangat bagus. Yin yang lah. Ya, yang jalan prosesnya. Gitu. Mau masuk ke dalam? Boleh. Oke ya, kita coba telusuri, kita coba lihat. Kita lihat. Masih ada canang, Lik? Atau permen ada? Ada masih banyak. Di sini
semakin mendekati semakin energinya itu semakin besar. Jadi ada seperti memual ya. Oh, ini koreknya. Udah. Oke ya, jadi sudah ya. Udah. Ya, tempatnya tidak lebih seperti ini. Dia hanya kelihatan sekasat mata kita hanya bambu dan batu. Tapi untuk orang-orang yang memiliki energi spiritual yang tercerahkan dengan energi-energi alam lain, pasti bisa melihat bentuknya. Ya. Ini gelombang energinya pun juga udah sangat besar di sini teman-teman. Ya. Kalau yang nggak biasa tuh mual. Kalau nggak biasa tuh mual. Mungkin para penonton Hastanta Mandala bisa merasakan, bisa tersambung dengan tempat ini, bisa merasakan energinya ya. Rasa kuat ya, Heri ya. Oh iya, baru pertama kali masuk aja udah gelombang itu udah dahsyat. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan itu memang benar bisa kita rasakan. Dan kita sebagai generasi penerus wajib menjaga, melestarikan tempat-tempat ini, karena tempat ini juga salah satu ciptaan Tuhan Iya. yang wajib kita sama-sama jaga, jalin harmonisasi untuk kebaikan bersama. Ayo kita Kembali ke beli bawah. ke arah mana lagi kita? Kita di bawah ada pelukatan Siwa. Mari kita tengok ke sana. Oke. Semoga channel ini dicerahkan oleh energi Dewa. Dicerahkan. Ya, Apa semoga Iya, semoga dicerahkan. mohon restunya. Awas licin. Awas kayu-kayu saat. Yuk. Awas kayu. Om Swastiastu. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Katanya di sini.
Mana lagi nih? Oke, kita ke campuran pelukatannya. Oh, tempat kita di sini ya. Nanti. Nggih. Lihat aja bawahnya. Nggih. Ampun. Ini pelukatan Siwalingam di sini. Awas, kameramen. Boleh turun juga kameramen. Ini yang perkenalkan ya. Ini tempat pelukatan. Ini air segara gunung, di mana air ini rasanya asin. Rasanya asin seperti air laut. Tidak seharusnya kan tawar dia. Disinilah uniknya pelukatan ini. Dia airnya asin. Dan fungsinya juga sama untuk melebur sarwo male, sarwo niste ya, atau sarwo male yang mengganggu, sarwo negatif, sarwo apapun itu yang mengganggu energi-energi positif di dalam diri kita bisa dilebur di sini, dibantu sama energi itu. Samping energi kita sendiri mengalahkan energi negatif, dibantu juga oleh air ini akan lebih maksimal hasil. Menghilangkan satripu lah beliau. Ya, ya satripu itu anugerah Tuhan, tidak bisa dihilangkan, tapi lebih baik dikendalikan. Karena kita dalam proses menjalani hidup kita juga butuh yang seperti itu. Satripu, emosi itu butuh, cuma memang perlu dikendalikan, ditempatkan pada tempat yang baik. Ya. Nah, ini salah satu sarana anugerah alam kepada kita sebagai umat manusia, sebagai umat Hindu, bahwa tempat ini bisa membantu kita untuk melawan energi-energi negatif di dalam diri, untuk pembersihan. Ya, oke. Lanjutkan. Lanjutkan. Oke. Ini Apa tau atapnya? di sini juga kayaknya ada tempat, tapi agak licin ya jalannya ya. Berani nggak naik curam sekali? Nggak ada. Ini juga tempat licin. gerbang alam goib juga. Tangkap. Licin itu. Licin. Ya kirinya sih nggak ada itu kan. Coba Erina lah. Licin ya. Sepatu beli licin lah. Ya. Nah, ini juga gerbang alam goib. Ya. Di sini juga tempat perkampungan Wong Samar ya, yang kalau di Bali dikenal Wong Samar. Dia hampir sama dengan kita, cuma ininya nggak ada. Lekukan di tengah bibir, di bawah hidung itu nggak ada. Nah, kita nggak beli deskripsikan lebih lengkap lagi tentang Wong Samar ini. Kok buat teman-teman yang kurang tahu, kurang mengerti bagaimana sih pewatakannya Wong Samar itu? Wong Samar itu hampir sama kayak kita, hampir sama dengan manusia. Dia juga kegiatannya sama, cuma dia tidak kelihatan. Perwatakannya, fisik. Fisikannya hampir sama dengan kita, dengan fisik kita sebagai manusia. Cuma ininya nggak ada. Apa namanya? Lekukan di Ya. bibir itu, dia langsung dia. Dan ada yang rambutnya merah atau apa. Ya, Keren juga ya. iya. Rambutnya merah. Bajunya juga seperti ini, daun-daun pisang kering ini, mereka bajunya seperti itu, ada Vintage lah ya. Vintage teman-teman bentuknya. ya, tapi kita Iya. sama-sama menghormati keberadaan mereka, keberadaan kita, karena kita semua ciptaan Tuhan. Betul tidak? Betul ya.
Itu masuk ke kamera itu. Ayo jalan lah. Itu masuk tuh ke kamera itu. Jangan gitu. Kameramen nggak boleh berisik. Itu jalan ke atas ada patung Rusia Garcia juga di atas. Di atas ada patung Resi Agassia, cuma medannya agak susah ini. Licin itu. Ini kapan dulu dibangunnya kapan ya? Apa namanya, patung-patung rupang-rupang itu? Udah lama kayaknya. Kira-kira tahun? Tidak bisa memastikan tahun. Malam ini penelusuran kita sampai di sini aja. Tempat ini yang bisa kita kenalkan. Mic-nya harus di atas itu. Awas licinnya. Harus sebelah sini. Awas licinnya. Kita jalan balik ini. Parkir lebih. Oke, sahabat Hasanta Mandala, pada malam ini kita sudah melakukan penelusuran ke tempat yang penuh dengan aura spiritual supaya mendapatkan sesuatu yang baik semuanya. Penelusuran kita hari ini bintang tamunya Beli Ngurah Oke. Buat teman-teman yang tertarik lebih mendalami dunia spiritual, bisa menambah wawasan dan menambah persahabatan, bisa mengontak kami di bawah atau komen juga ya Beli Ngurah ya. Kita menambah jalinan persaudaraan kan cukup baik ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Beli Ngurah? Hanya ingin memberi sesuatu kepada generasi muda, terutama yang suka mengambil jalan spiritual. Spiritual itu adalah salah satu jalan ilahi untuk bisa mencapai energi-energi ketuhanan. Melatih kepekaan. Ya, melatih kepekaan, melatih semua. Di samping ada jalan sebagai pemangku, sebagai sumber, jalan sebagai spiritualis pun bisa sampai pada beliau. Karena semua jalan itu ada 108 jalan untuk mencapai beliau. Jadi tidak mutlak harus menjadi ini untuk sampai beliau, tidak harus menjadi itu, banyak jalan. Jalan spiritual adalah salah satu jalan juga yang sangat mengundang adrenalin kita, keteguhan kita, keyakinan kita kepada beliau juga. Ada godaan juga kan? Betul. Jadi itu aja bagi siapapun yang suka berjalan di jalur spiritual, terus lakukan, karena itu juga jalan ilahi. Rahayu. Oke, akan kita tutup pada kali ini. Salam Nusantara. Nusantara, salam sejahtera, salam rahayu.